Terima kasih Anda terus di Mata Najwa Kontes Ratu Sejagat Pak Cafril. Kalau tadi pemerintah sudah bilang di Bali saja, tidak ke Jakarta dan sebagainya. Apa konsekuensinya bagi panitia yang sudah menyiapkan acara ini sejak 3 tahun lalu? Ya, saya belum bisa lihat apa konsekuensi. Tentunya ini sangat memberatkan ya, sangat memberatkan di pihak panitia. Tapi possible atau impossible itu? Dan kita lagi pertimbangkan sebenarnya. Kita lagi pertimbangkan apa yang kita lakukan. Karena membuat suatu acara dalam tempo 2 minggu, event internasional, itu nggak gampang. Ini 130 negara yang sudah kita atur, apa kegiatannya, bagaimana, segala macam, ini nggak gampang. Kemudian seperti diketahui, Bali saat ini lagi padat-padat dengan APEC. Nah, ini juga problem yang kita hadapi. Di samping problem lain adalah bagaimana mendapatkan kamar, mendapatkan tempat untuk kegiatan tersebut. Itu nggak gampang dan tidak mudah. Jadi turunannya ada banyak sekali. Banyak sekali. Belum lagi setup dekorasi, panggung, segala macam. Hal-hal ini dipikirkan oleh pemerintah ketika memutuskan? Pemerintah tidak hanya memikirkan, menyediakan jalan keluar. Kita kasih alternatif kepada panitia, selain tadi masalah elektronik ya, itu silakan. Mau yang 6.000, 6.000-an, bisa GWK. Cuman tantangannya orang-orang Amerika atau orang-orang lain, itu kan khawatir hujan. Kalau ditutup kurang artistik. Sebetulnya kalau orang sana, orang Bali yakin dengan pawang hujan. Nah, yang kedua, band di sisi itu memang APEC, tapi kita sudah damaikan. Hotel kita sudah mobilisasi jadi untuk membantu. Jadi ada opsi-opsi yang bisa dilakukan. Yes, tapi bukan hanya sekedar masalah itu. Ini kan acara yang diikuti oleh 130 negara. Ada keluarga, ada teman dari peserta tadi yang mau datang, yang mereka sudah membeli tiket, membayar hotel ke Jakarta. Karena semua orang tahu kalau kita mau dapat tiket murah, mau hotel murah kan jauh hari sudah membooking duluan. Tapi kalau di Jakarta terus di demo ada satu ormas Islam yang bilang akan mengirim ribuan kecoa katanya. Ada yang mau mengejar-ngejar peserta Miss World. Ada ormas-ormas yang sedemikian kerasnya ancamannya. Daripada dikirimin kecoa? Sekarang sinilah kita meminta, kita warga negara biasa, kita perlu mendapat perlindungan. Semua harus perlindungan. Kita kan warga negara yang sudah mendapatkan izin, sudah kita bicarakan semua ke kementerian yang terkait. Nah, kita minta tolong dilindungi kita bahwa ini sudah diberikan izin, ini sudah di set up begini. Nah, soal dilempar kecoa kan ada pihak-pihak yang sebenarnya bisa mengamankan. Pak Slamet, ancaman-ancaman yang dilontarkan. Saya tahu NU tidak pernah bahasa kekerasan, tapi kalau kita bicara dari ini kan ada namanya Lembaga Persahabatan Ormas Islam yang khusus konvensi pers menolak. Ada ormas-ormas di dalamnya yang penuh ancaman bahasa verbalnya kalau bicara Miss World. Bagaimana Anda menyikapi ini? Ya, jadi kita sebagai organisasi Islam menghadapi persoalan ini, organisasi Islam di Indonesia itu memahami persoalan ini tentu adalah pada substansinya. Substansi yang tadi sudah saya kemukakan itulah yang kami tolak. Jadi bukan soalnya tempat di mana, tapi soal di Indonesia. Indonesia sebuah entitas ya yang punya kepribadian tersendiri, punya sejarahnya sendiri, dan harus kita bangun sebuah tradisi peradaban tersendiri. Dan umat Islam itu adalah isi yang paling besar, dan Nahdlatul Ulama merasa bertanggung jawab untuk menjaga ini tumbuh di dalam kepribadiannya, bukan tumbuh di dalam duplikat-duplikat dari peradaban yang lain, kebudayaan yang lain. Artinya di Bali pun itu bukan berarti disetujui begitu? Ya, tapi kami tentu tidak, NU tentu bukan orang yang termasuk awas loh, kalau you silakan sini gua bakar, enggak. Kalau kami adalah organisasi yang selama ini moderat. Tapi bahwa bahasa-bahasa itu akhirnya yang muncul ke permukaan dan seolah-olah kemudian meminta atau mengambil stempel legitimasi NU sebagai ormas terbesar? Saya kira begini, kalau kita melihat misalnya ada organisasi yang biasa ngomong keras atau bertindak keras, kemudian NU sekarang sama pendapatnya dengan itu, ada sisi lain yang berbeda. Ada sebuah tanggung jawab mas'uliyah kami terhadap perkembangan Indonesia ke depan yang berkaitan dengan kepribadian Indonesia dengan tradisi bangsa, supaya kita ini tidak menjadi konsumen dari kebudayaan lain dengan mudah atas nama uang, atas nama modal. Kalau tadi niatnya win-win, tapi kalau kemudian yang kontra pun tidak setuju, yang kemudian panitia merasa dirugikan, berarti ini loss-loss dong, bukan win-win dong? Iya kan, yang tidak sesuai itu artinya tidak sependapat kan ada pasti di negara-negara demokrasi. Tapi Mbak Najwa juga nggak tahu yang pro. Di Republik Indonesia juga banyak.
Cukup banyak. Dan itu jumlahnya juga cukup menekan. Oleh karena itu di negara yang ada pro dan kontra, selalu dari kita mencari jalan yang terbaik. Nah, oleh karena itu pemerintah menyediakan yang terbaik. Karena sudah terbukti pada waktu pembukaan tidak ada masalah di Bali. Dan ini kita jangan lupa, kita tidak saja terkungkung di dalam internal kita. Kita juga menghadapi global yang juga jangan-jangan Indonesia ini setiap ada hal ini, ada tekanan pressure dari yang seperti itu, terus kita tidak menjadikan sesuatu yang ini. Nah, saya harus break untuk headline-news, Pak Sabta, mohon maaf. Setelah headline-news nanti kita akan melanjutkan, dan juga pemirsa saya ajak Anda untuk tetap di Mata Najwa setelah headline-news, karena setelah ini akan juga bergabung di meja ini Renat Kasali dan juga Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan Mariana Amiruddin sesaat lagi. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, kontes Ratu Sejagat. Bicara soal kontes Ratu Sejagat, Pak Slamet, saat ini juga di Jakarta ada World Muslimah Award 2013. Malam puncaknya 18 September. Itu ada 20 finalis dari berbagai negara, ada 6 negara. Kalau konteksnya tidak setuju kontes Ratu Kecantikan, apakah World Muslimah Award ini juga tidak disetujui oleh NU? Karena bukan kecantikan yang disetujui, kemuslimahan. Yang dinilai ada 3, Pak, ya, tagline-nya. Salehah, smart, stylish. Lah, iya. Jadi stylishnya juga gaya berbusana, bagaimana penampakannya itu juga dinilai. Bukan tubuh. Oh, stylish itu bukan tubuh menurut Pak? Itu pakaian supaya mereka seperti apa, fashionnya seperti apa itu. Jadi itu tidak apa-apa? Itu bisa saya Kalau kemudian dituduh misalnya standar ada ganda, World Muslimah Award tidak apa-apa, tapi ini tidak boleh, kalau ada tudingan seperti itu? Sekali lagi, melihat sesuatu itu harus secara historical. Jadi Miss World itu seperti apa, historical seperti apa. Ketika terjadi penyusupan begini, Anda berhasil menentukan apa yang punya di sana, itu bagus. Histori sejarah itu perlu kita lihat. Apakah Indonesia tidak berubah, Pak? Yang dulu kata rezim begitu keras, sekarang rezim kita bagus. Bukan berarti yang sejarah yang itu menjadi selamanya jelek, Pak. Enggak demikian. Jadi sejarah itu mengatakan itu suatu bagian dari awal yang kemudian kita kemas menjadi suatu hal yang baik. Jadi begini. Miss World itu adalah akan bagian dari yang saya kata mode tertentu untuk mewarnai dunia kebudayaan seperti apa. Kita, bangsa kita sebagai bangsa yang besar, itu mestinya memiliki patokan-patokan di mana nilai-nilai bangsa kita itu menjadi tren untuk dunia ini, termasuk membangun peradaban dunia. Tapi kalau kita hanya memfotokopi, mengimpor yang lain yang sudah jadi, mau gampangnya karena ada uang, the power of money, power of rupiah, untuk begini, termasuk untuk mempengaruhi berbagai pihak semacam itu. Ya seperti ini yang kita tidak bisa membiarkan proses kebudayaan semacam itu, proses berpikir semacam itu. Pada akhirnya ada proses pembangunan peradaban seperti apa yang kita cita-citakan. Nahdlatul Ulama itu organisasi keislaman yang nasional yang sudah mengatakan NKRI adalah final. Itu tentu dengan segala konsekuensinya. Kami menolak model pendekatan yang fundamentalis, tapi kami juga menolak model pendekatan yang seperti ini, yang cuma mengimpor kebudayaan dari berbagai tempat. Itu caranya seperti itu. Ya. Kalau menurut saya justru agak terbalik. Justru kita ini mengekspor kebudayaan kita. Mengapa? Karena dengan kita memberikan informasi kepada 130 negara, ini loh budaya Indonesia. Dengan pakaian seperti ini, dia punya tata krama seperti ini, dia punya cara merawat tubuh seperti ini. Kan kita ada budaya seperti itu. Salah satu spa, salah satu lulur, dan seterusnya. Bahkan juga termasuk tata krama makan, bertutur kata. Ini semua termasuk di dalam konteks itu. Jadi tidak mencederai budaya bangsa yang harusnya kita jaga. Justru mereka sangat. Saya dapat reportase dari salah satu Miss yang diwawancarai. Ini dia sangat fantastis tinggal di Bali, di Indonesia. Ternyata budayanya sangat maju, sangat bagus, dan saya kagumi. Dan seninya juga. Miss siapa tuh, Pak Sabta? Ini sebentar ya. Jadi Pak Sabta juga berkorespondensi langsung dengan Miss-Miss ya, ini ya? Saya cek dengan Miss itu. Sebentar, ini kok ada sebentar ya. Jadi pada intinya mereka justru malah merasa mendapat Sisel
dan juga ada beberapa negara Oke. mendapatkan manfaat karena mereka tadinya tahu Indonesia itu tanda kutip negara yang ini stereotipnya. Tapi begitu dia sampai di sana ada interaksi budaya sehingga mereka kagum dengan Indonesia, termasuk Oke. kulinerinya. Baik. Nah ini yang kita maksud dengan Baik. Saya tambahin ya. Kalau mungkin Mbak Naswa lihat acara pembukaannya, 130 negara menggunakan pakaian tradisional kita. Oke. Apakah kita tidak, itu kan suatu luar biasa. Dengan lagu Indonesia Bersatu diiringi, kan luar Tapi biasa. Mbak Najwa, pemerintah di sini. Oke. Ya, jadi kita cari solusi. Kita pahami, kita sangat menghormati perbedaan. Seperti Mas Slamet, tentunya juga punya dasar-dasar yang sangat kuat. Oke. Dan masyarakat juga yang ingin dasar kuat. Oleh karena itu, kita selesaikan secara win-win solution. Seperti yang tadi aspirasi, dikatakan oleh ya, dan itu sudah Pak Menteri. dibuktikan Baik. waktu pembukaan. Baik. Nanti pada waktu grand final di Bali, ya mestinya akan sukses juga gitu. Itu Kita yang akan kita lihat. harapkan. Makanya Pak NU Slamet, saya harus break, Pak tidak Slamet. pernah mengatakan tidak ada manfaatnya lebih kecil dari madorotnya. Itu Oke, kita masalahnya. harus break karena setelah ini saya akan mengundang Renald Kasali dan juga Mariana Aminuddin. Terima kasih Pak Sabta sudah hadir, Pak Syafril terima kasih sudah hadir. Kita nanti akan lanjutkan. Pak Slamet, saya minta Anda tahan dulu karena tadi Anda banyak bicara eksploitasi perempuan. Nanti ada ahli perempuan hadir bisa berdebat langsung dengan Anda setelah pariwara tetap di Mata Najwa.